Halo Sobat Peternakan, perkenalkan nama saya Yova Giovanya, mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Prodi Peternakan 2020. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih produksi ayam broiler yang ada di Warso Farms, tepatnya di Desa Pajagan, Situraja, Kabupaten Sumedang. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidanasari SPTMP. Nah, jadi sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting dalam proses pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat. Nah, menurut permintaan di pasar mengenai permintaan daging broiler yang terus meningkat setiap tahunnya, dapat membuktikan bahwa daging broiler menjadi primadona di kalangan masyarakat. Nah, dengan lingkungan yang baik, kualitas bahan pakan yang baik, perawatan serta kesehatan yang baik dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari ayam broiler tersebut, dan juga dapat menambah bobot badan ayam broiler secara maksimal. Nah, pada Warso Farms tersebut menggunakan tipe kandang closed house. Nah, tipe kandang closed house ini merupakan kandang yang sifat pemeliharaannya itu di dalam ruangan dengan dan dapat dikontrol secara otomatis, mulai dari ventilasi udara, sistem pemberian pakan, sistem pemberian minum, kemudian suhu dan kelembapan udara. Nah, pada Warso Farms ini jenis ayam yang dikembangkan itu ialah jenis ayam dari strain Ross. Nah, mengapa? Karena jenis ayam dari strain Ross ini memiliki konversi FCR atau konversi rasio yang lebih efisien, pertumbuhan cepat, dan daya tahan hidup yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke dalam persiapan kandang. Nah, apa sih persiapan kandang? Persiapan kandang merupakan proses di mana kandang ialah kegiatan awal sebelum dilakukan kegiatan pembibitan di setiap periode produksi, dengan tujuan memberikan rasa nyaman kepada DOC dan mencegah munculnya penyakit. Kemudian langkah-langkah yang diperlukan dalam persiapan kandang yaitu yang pertama, pembersihan alas kandang yang harus disemprot dengan air bertekanan tinggi, kemudian sterilisasi kandang dengan cara disemprot dengan formalin, kemudian desinfeksi menggunakan desinfektan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Nah, setelah sterilisasi selesai, kemudian dilakukan istirahat kandang selama 1-3 hari. Kemudian dilakukan penaburan sekam. Nah, penaburan sekam dilakukan dengan nilai standar yaitu 7-10 cm sebelum diinjak ayam, karena sekam cukup baik untuk menyerap air dengan memberi rasa nyaman terhadap DOC dan membantu untuk menghangatkan DOC serta menjaga kelembapan kandang dan dapat menyerap air yang berasal dari feses. Kemudian di sini ada pengasapan. Nah, tujuan dari pengasapan tersebut yaitu untuk mematikan bibit penyakit yang ada di dalam kandang yang dapat menimbulkan wabah penyakit. Nah, pengasapan dilakukan dengan menggunakan sponge. Setelah dilakukan pengasapan, kandang akan ditutup secara rapat selama beberapa hari. Nah, kemudian di sini ada pemasangan alas dan penataan bibit. Nah, pemasangan alas dilakukan setelah penaburan sekam dengan luas kandang minimal 50 ekor meter kuadrat dengan perhitungan 10.000 dibagi 50.000 dibagi 12.000 sama dengan 16 meter. Nah, setelah itu barulah dilakukan penataan bibit dengan standar jumlah ayam bibit yaitu 50 ekor. Kemudian kita masuk ke dalam pemasukan DOC. Setelah persiapan kandang selesai, selanjutnya dilakukan proses pemasukan DOC yang berasal dari PT Pokpan Indonesia dengan bobot awal rata-rata 40 gram per ekor. Dengan tahap ini DOC itu sudah divaksin. Selanjutnya dikirim menggunakan truk khusus yang tertutup dan steril agar DOC terhindar dari penyakit yang berasal dari luar. Nah, dalam satu box itu berisi 100 DOC yang baik. Sebelum dimasukkan ke dalam kandang, DOC terlebih dahulu dilakukan pengecekan segel untuk mengetahui lokasi X-ray jenis ayam dan pengecekan bobot DOC dengan menimbang kurang lebih 200 ekor per lantai. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pemeliharaan.
Nah, di pemeliharaan ini ayam dilakukan pada masing-masing kandang. Suhu kandang juga diatur kurang lebih sekitar 35 derajat Celcius pada minggu pertama. Setelah itu, suhu diturunkan menjadi suhu normal yaitu 18-24 derajat Celcius. Proses pemeliharaan ayam berlangsung selama kurang lebih 30 hari hingga ayam mencapai standar yang ditentukan. Nah, di sini ada pembuangan alat media. Nah, pada Warsaw Farms ini pembuangan alas media ini dilakukan ketika alas-alas media dibuang dengan berciri khas sudah kotor, dengan penuh kotoran ayam, dengan bau yang menyengat dan juga basah. Kemudian gigitan ini perlu diperhatikan karena apabila alas media tidak dibersihkan dikhawatirkan akan menimbulkan bakteri penyakit dan dapat mempengaruhi pertumbuhan bobot badan ayam. Kemudian kita masuk ke dalam pengisian pakan. Nah, di kegiatan ini pengisian pakan dilakukan 3-4 jam sebelum DOC masuk kandang. Nah, sesuai dengan waktu kedatangan DOC, pakan yang diberikan itu harus segar dan wangi dengan tujuan agar DOC itu dapat beradaptasi dan dapat menyesuaikan untuk mencari makanannya sendiri. Kemudian di sini ada penaburan sekam. Nah, penaburan sekam dilakukan ketika sekam sebelumnya sudah terlihat lembab dan juga tercium bau. Nah, untuk minggu pertama itu belum dilakukan penggulangan sekam, namun dilakukan pembalikan sekam yang dilakukan 4-5 kali sehari. Waktu yang baik untuk menabur sekam itu dilakukan pada pagi dan sore hari karena suhu ruangannya itu normal. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam controlling kondisi kandang. Nah, di mana di Warsaw Farm ini dilakukan selama 2 jam sekali dengan cara jalan mengelilingi kandang sambil mengecek kondisi kandang dengan melihat kondisi tingkah laku ayam. Selain itu, pengecekan suhu badan menggunakan termometer juga dapat membantu kita dalam mengetahui suhu kondisi ayam yang nyaman dalam kandang. Kemudian kita masuk ke dalam penimbangan ayam. Penimbangan ayam mulai dilakukan itu pada saat DOC masuk. Nah, manfaatnya itu ialah agar kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan bobot ayam mulai dari per minggu sampai per bulan. Nah, di sini ada penurunan fun vendor dengan tujuan agar ayam dapat menyesuaikan untuk makan dan minum. Yang sebelumnya makan dan minumnya itu dari bibicik. Sebelum fun vendor diisi pakan terlebih dahulu dapat kita bersihkan. Kemudian di sini ada pelebaran kandang. Manfaat dari pelebaran kandang sendiri yaitu untuk mencegah menambah media pakan sesuai umur ayam dan agar ayam juga tidak berdesak-desakan. Dan di sini ada pemasangan sekat. Ini bertujuan agar pergerakan ayam itu tidak terlalu jauh dan membatasi pergerakan ayam. Kemudian di sini ada penyortiran. Manfaat dari penyortiran ayam yang kecil itu agar dalam satu kandang bobot ayam itu setara dan penyortiran dilakukan setelah umur ayam 10 hari. Kemudian ayam yang kecil dimasukkan ke dalam goni atau ke dalam karung dan dipindahkan ke sekat yang dibuat khusus untuk ayam sortir. Kemudian kita masuk ke dalam pemberian pakan. Nah, di Warsaw Farm sendiri itu sesuai dengan umur ayam dan kebutuhan pakan dan jenis pakan yang diberikan, yaitu ada booster S00, ada booster S11 dan ada booster S12. Nah, pakan booster S00 diberikan untuk umur ayam 1-12 hari, kemudian pakan booster S11 itu diberikan kepada umur ayam 13-14 hari, dan untuk booster S12 diberikan pada ayam umur 19 sampai dengan panen. Kemudian kita masuk ke dalam penjarangan. Nah, di mana penjarangan itu dilakukan ketika bobot terlihat sudah mencapai angka 1,3 sampai 1,4 kg per ekor. Waktu penjarangan di Warsaw Farms itu dilihat dari pasar. Apabila pasar membutuhkan ayam dengan bobot 1,3 sampai 1,4 kg dan ayam yang di kandang sudah mencapai bobot tersebut, penjarangan dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Tujuan dari penjarangan ialah untuk pelonggaran kandang, karena ketika umur ayam sudah bertambah maka bertambah pula bobot ayam. Kemudian kita masuk ke dalam panen ayam. Nah, panen ayam dilakukan ketika ayam dianggap telah memenuhi standar yang dibutuhkan. Umumnya dilakukan ketika umur ayam kurang lebih 28-32 hari. Nah, yang terdiri dari panen penjarangan dan panen keseluruhan. Nah, panen ayam di Warsaw Farm sendiri itu dengan cara menimbang ayam sebanyak 10-20 ekor, tergantung dari
bobot badannya. Nah, panen bobot apabila rataan 2,2 kg per ekor cenderung menimbang sebanyak 20 ekor dengan mendapat hasil sebanyak 45 kg. Nah, kemudian kita masuk ke dalam distribusi ayam. Hasil panen ayam yang memenuhi standar selanjutnya akan dikirim dan diangkat oleh konsumen yang memesan melalui perusahaan PT Popan Indonesia yang sudah mendapat surat perintah penangkapan ayam yang nantinya diberikan untuk mengambil ayam ke kandang dengan menyiapkan kendaraan distribusi yang bersih dan juga nyaman. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai manajemen pemeliharaan ayam broiler di Warsaw Farms. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Warsaw Farms yang telah memberikan informasi mengenai pemeliharaan ayam broiler. Nah, juga